Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu. Habib, asatid, ibu dan bapak, khusus baru di sekeluarga rahimahumullah. Malam hari ini izin untuk menyampaikan satu di antara kemuliaan Maulatina wa Sayyidatina Fatimah Zahra sallallahu alaiha dalam hari-hari menuju peringatan penuh berkah wiladah Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaiha. Semoga zikir manqibah ini, zikir kemuliaan ini, zikir keutamaan ini menjadi wasilah keberkahan khususnya bagi keluarga di sini dan untuk kita semua. Dalam hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzikru aliyin ibadah, mengingat, menyebut nama, memisahkan teladan Sayyidina Ali itu ibadah. Demikian pula dengan al-ma'sumin yang lainnya. Malam ini kita akan bincangkan manqabah atau kemuliaan Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaiha. Satu di antara doa yang khusus diajarkan kepada Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam pengajian kemarin, seingat saya kadang-kadang bagian-bagian doa pagi dan sore itu mungkin ada yang tidak mengikuti secara khusus atau secara khusyuk, tapi begitu masuk pada bagian ini saya akan berupaya untuk menghentikan segala sesuatu. Kalau bisa menghentikan, ya kalau misalnya sedang ada kegiatan sampai di bagian ini saya akan berhenti khusus, yaitu doa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim ala nur, Bismillah dan seterusnya. Itu bagi, tentu setiap doa istimewa dan kekhususan doa itu bergantung pada masing-masing kita. Mengapa memohon cahaya Allah Ta'ala? Mengapa Allah Ta'ala sebagai matalun nurihi kami sidatin itu kita mohonkan? Karena banyak masalah kita itu, kalau ibarat kita berada dalam kegelapan, yang kita butuhkan itu cahaya. Mau cari jalan keluar tapi gelap, ya kita tidak bisa. Seakan-akan masalah-masalah hidup itu yang kita butuhkan itu cahaya. Sampai orang Sunda itu kalau tidak tahu jalan keluar dari masalah, dia akan berkata poek abdi mah, gitu ya. Poek itu maksudnya gelap, jadi saya tidak tahu jalan keluar, tos poek. Nah, yang dibutuhkan itu cahaya. Cahaya itu dalam bahasa Arab adalah nur, ya. Mas nur itu artinya cahaya, ya. Nur itu cahaya. Itulah mengapa sebelum kita memohon kepada Allah Ta'ala segala sesuatu dalam doa Kumail, yang pertama kali disebut nama Tuhan yang kita ulangi baca 3 kali itu adalah Ya Nur, Ya Kudus. Sekarang apapun masalah kalau diberi cahaya, insya Allah terang benderang. Nah, ini asal usul diantara riwayat yang disebutkan kepada doa ini. Jadi sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala, sahabat Salman ini, sebelum saya lanjut pada cerita doa Nur, sahabat Salman ini kadang menjadi penyampai pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaihi. Di antara para sahabat, kalau baginda Nabi ingin titip pesan, coba kau pergi ke rumah Sayyidah Fatimah, itu titip pada sahabat Salman. Misalnya satu saat baginda Nabi pernah titip sesuatu, sahabat Salman sampai ke rumah Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi ingin menyampaikan amanat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian mendengar ada tilawah Al-Quran yang lembut, yang suaranya tidak terlalu kencang, tidak keras. Jadi beliau urung untuk menyampaikan karena Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam sedang tilawah Al-Quran. Hanya Salman menyaksikan pemandangan yang aneh.
karena mesin pemintal kain itu apa tuh yang mesin itu dia muter sendiri, tidak ada orang yang menggerakkannya. Jadi Salman takjub, kemudian kembali menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan pemandangan yang ajaib serta suara tilawah Sayyidah Fatimah Salamullah yang lembut. Mungkin kalau tidak diperhatikan betul tidak terdengar karena beliau sahabat Salman mendekat ke rumah Sayyidah Fatimah Salamullah dan sabda baginda Nabi SAW, kemudian tahukah tuh siapa yang memutar itu tuh pintalnya itu? Malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk Sayyidah Fatimah Salamullah alaiha. Nah, ini literaturnya, maksud saya malaikat itu kan banyak. Malaikat pemikul aras jelas. Dalam Islam itu ada malaikat yang namanya disebut al-musawwamina minal malaikat, malaikat yang punya nama. Tapi yang kita ajarkan itu hanya 10 biasanya yang diajarkan kepada anak-anak kita itu. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, malaikat Ridwan dan Malik. 10. Nah, yang sebetulnya banyak lagi. Ada malaikat yang pada waktu kelahiran Imam Hussein alaihissalatu wassalam, ya. Banyaklah nama malaikat itu. Nah, dalam riwayat yang misalkan sahabat Salman ini, nama malaikat itu namanya sudah familiar dengan kita, tapi lebih banyak digunakan dalam tradisi Kristiani atau tradisi Katolik. Itu malaikat Rafael atau Rofail bahasanya, bahasa Arabnya. Ada Mikail, ada Jibrail, ada Rofail. Itu digunakan oleh orang-orang Kristiani, orang teman-teman Katolik, terutama Rafael, Saint Rafael misalnya. Dalam Kristianitas, dalam Kristologi, malaikat Rafael ini malaikat penyembuh. Rafa itu menyembuhkan, El itu Tuhan. Jadi malaikat yang dikirim Tuhan untuk menyembuhkan. Tapi dalam tradisi Islam agak kurang dikenal, kecuali dalam riwayat sahabat Salman. Nah, untuk doa nurun ala nur, sepeninggal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 10 hari setelah baginda Nabi wafat, sahabat Salman itu keluar rumah. Di 10 hari beliau berduka. Pasca wafat baginda Nabi, rihlah malakuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di jalan ketemu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Lalu setelah salam dan sebagainya, Ali menyampaikan, wahai Salman, engkau telah melupakan kami. Jafa dalam bahasa Arabnya, jadi mengabaikan, melupakan. Kata sahabat Salman itu, bagaimana mungkin ya Amirul Mukminin, aku melupakan kalian? Kau itu sudah melupakan kan? Kata sahabat Salman itu. Jadi kita mungkin ya dalam masa berkabung bersungkawa, ya wajar, akan menganggapnya wajar. 10 hari tidak ketemu, tidak datang pada Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, kali engkau sudah melupakan kami. Maka kata sahabat, bagaimana mungkin aku melupakanmu ya Amirul Mukminin? Ya itu, karena 10 hari tidak ketemu itu, 10 hari tidak datang itu. Kata sahabat Salman, aku berduka di rumah ini, ya semua karena ditinggal baginda Nabi SAW. Sahabat Salman berkabung di rumah 10 hari tidak ketemu. Tidak, kau sudah mengabaikan kami, kata Imam Ali. Oh, bagaimana mungkin, kata sahabat Salman, minta maaf kalau dia bagaimana mungkin mengabaikan. Marilah ke rumah, engkau dicari oleh Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaihi. Jadi Sayyidah Fatimah bertanya tentangmu, gitu. Artinya sampai ditanya oleh Sayyidah Fatimah, mana ini sahabat Salman? Mungkin kata Imam Ali, kau sudah mengabaikan kami. Sampai putri Nabi bertanya tentangmu, mana aja, gitu. Berangkatlah mereka berdua, Imam Ali bersama sahabat Salman ke rumah. Dan begitu bertemu dengan Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaihi wasallam, setelah izin dan sebagainya, kalimat yang sama disampaikan oleh Sayyidah Fatimah. Wahai Salman, kau sudah melupakan aku. Gitu. Di Salman sudah 2 kali, bagaimana mungkin dia melatih aku melupakanmu, gitu kan? Bagaimana mungkin? Jadi kalau 10 hari itu, alhamdulillah doa tawasul tiap minggu. Dulu kalau 10 hari kita tidak baca tawasul, kayaknya kalian sudah melupakan aku, gitu. Karena 10 hari tidak datang dan tawasul kepada Al-Masumi alaihissalam. Engkau sudah melupakan aku. Bagaimana mungkin dia mau latih, kata sahabat Salman.
Kemudian Sayyidah Fatimah cerita, kemarin atau beberapa hari sebelumnya, saya lihat tadi lihatnya, Sayyidah Fatimah SAW itu sedang berada dalam rumah, dalam suasana ya mungkin entah bagaimana secara rohaninya, tiba-tiba datang 3 orang tamu dengan, menurut riwayat itu, dengan pakaian yang sangat indah, harum yang semerbak, wajah yang sangat ya, pokoknya malah putih lah gitu. Mereka meminta izin dan kemudian menyampaikan. Begitu ditanya, Sayyidah Fatimah tanya, kalian ini dari mana, min ahli negeri mana? Kata beliau itu bertiga, kami ini bukan dari Mekah, bukan dari Madinah, bahkan bukan dari bumi ini. Kami ini malaikat yang diturunkan Allah SWT dan seterusnya. Lalu siapa namamu? Yang pertama itu Makdudah, memperkenalkan diri. Untuk muannas ya, karena mungkin malaikat disebutkan muannas, Allah alam. Mengapa disebut demikian? Karena Allah telah ciptakan untuk Miqdad, satu di antara sahabat keluarga Nabi yang menjadi sahabat-sahabat setia Imam Ali alaihissalam. Menurut riwayat itu ada malaikat yang diciptakan untuk para sahabat yang mulia. Yang satu lagi Darrah, karena diciptakan untuk sahabat Abu Dhar. Yang satu lagi namanya Salma. Salma itu memang bentuk muannas, diciptakan untuk sahabat Salman. Dan mereka datang memberikan kepada Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam 3 butir kurma. Jadi malaikat Allah Ta'ala melalui malaikat itu titip untuk para sahabat, titipnya juga melalui Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaihi wasallam. Artinya banyak nikmat karunia Tuhan yang dititipkan pada wali nikmat kita, tapi kita mengabaikan wali nikmat. Kita lupa sama wali nikmat. Kita lupa sudah ada itu hadiah kurmanya di tangan a'immah, di tangan para wali nikmat, tapi kita tidak mendatangi mereka. Jadi itu yang disebut melupakan. Jadi kemudian di kata Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam, kurma ini untukmu dan berbukalah dengannya. Sayyidah Fatimah tahu sahabat Salman puasa, diminta untuk berbuka dengan butir kurma itu. Hari belum maghrib, di sahabat Salman minta izin kemudian pulang. Tapi kurma itu harum luar biasa, sehingga setiap orang, Sayyidah Fatimah kemudian sampaikan, besok bawa kembali bijinya. Gitu. Jadi ini kurma untukmu, tapi besok bawa bijinya. Pulanglah itu sahabat Salman, tiap orang yang ketemu tanya, Salman, engkau itu harum luar biasa, wangi, parfumnya dari mana? Gitu. Padahal yang dipegang itu kurma surgawi, tapi saking wanginya orang-orang tanya, dari mana ini parfum yang sangat harum, semerbak gitu. Akhirnya Salman berbuka, tapi ketika berbuka dengan kurma itu dan Sayyidah Fatimah titip bijinya besok bawa, dan ternyata kurma itu tidak ada bijinya. Bijinya itu tidak ada. Mari kita sebagai tabu 10 orang cekapkan. Nah, akhirnya Salman besoknya datang lagi mau latih setelah isi dan sebagainya. Udah ada bijinya, gitu. Udah ada bijinya. Mungkin Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam memuji sahabat Salman itu. Jadi kata Sayyidah Fatimah, benar memang karena ini diambil dari pohon di surga yang dalam tanda petiknya yang ditanam oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diairi dengan doa yang diajarkan baginda Nabi kepada aku. Beliau baca setiap pagi dan petang. Itu doa Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa mudabbirul umur. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa anzalan nur. Alatu fi kitabin mastur ala nabiyyin maktur. Ala nabiyyin maktur. Qadarin maktur. Dan seterusnya. Nah, itu doa nurun ala nur yang digunakan. Dan setelah itu kata sahabat Salman, tidaklah
setelah itu tidaklah ada penduduk Madinah yang aku ajarkan doa ini kecuali yang sakit di antara mereka disembuhkan, yang dihadapkan pada berbagai ujian Allah telah kurniakan insyaallah sebaik jalan. Jadi nur adalah kalimat yang juga dinisbatkan, gelar yang dinisbatkan kepada Maulatina Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaiha. Doa yang diajarkan baginda Nabi kepada beliau, doa nurun hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah ziyadatan bi syarafin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa alihi tayyibin tahirin asiyya wa baqiyatil fil ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi baqdamil fida wa sayyidatina Fatimah Zahra wa maulatina Khadijatul Kubra wa jami' ahli baitin nubuwah malin risalah wa anbiya'illahi wa rusulil malaikati was siddiqin wa syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bismillahir nur bismillahir nurun ala nur. Alhamdulillahilladzi khalaqan nur wa anzalan nur fi al-tur fi kitabin mastur bi qadarin maqdur ala nabiyyin mahmur. Alhamdulillahi wa bil izzi madkur wa bil fakhri mashkur wa ala sarra'i wa syurra'i mashkur wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi alhamdulillahi wal afwu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi a'udzu. Sadayana